Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, perkenankanlah saya untuk sedikit berbagi tips dan trik bagaimana 3 cara membersihkan hati kita, terutama alhamdulillah kita sudah sampai di bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Adapun yang dipertemukan dengan Ramadan ini dengan keadaan sakit, dengan keadaan susah dan lain sebagainya, kita doakan semoga segera diangkat sakitnya dan diberikan kemudahan untuk melanjutkan ibadahnya di bulan suci ini. Baik, 3 cara menjaga kebersihan hati. Yang pertama yaitu lakukan segala ibadah kita kepada Allah dengan rasa tulus atau ikhlas. Jadi sebagaimana yang sudah sering kita dengar bersama bahwasanya innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Mungkin ada sebagian kita yang beramal di mana amal tersebut menggunakan effort atau usaha yang keras, yang banyak, akan tetapi dia tidak meniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka kemungkinan besar ibadah itu akan tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga sebagian dari kita yang mungkin mengamalkan ibadah yang hanya membutuhkan sedikit usaha atau effort, tetapi dia meniatkan dengan tulus agar diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah ibadah itu walaupun kecil usahanya tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana para kaum muslimin wal muslimat sekalian, 2 syarat diterimanya amal ibadah yaitu adalah niat ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah ittiba dengan mengikuti dan mencontoh dari Nabi Muhammad SAW. Oke, itu yang pertama, cara untuk membersihkan hati yaitu melakukan segala amal ibadah dengan dibarengi rasa tulus dan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu adalah mawas diri, evaluasi diri atau muhasabah diri. Setelah kita beramal dengan meniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan kepada umatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Maka dapat kita ambil kesimpulan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan, menganjurkan kepada para hambanya untuk selalu mengevaluasi dirinya, muhasabah dirinya, apakah hari ini itu lebih baik daripada kemarin. Karena kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, kita akan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Dan apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka sudah tentu kita termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Maka yang nomor 2 ini, cara untuk membersihkan hati yaitu adalah dengan mengevaluasi diri atau mawas diri. Kemudian yang terakhir yaitu adalah dengan memperbanyak istighfar. Kenapa dengan memperbanyak istighfar? Karena dengan istighfar ini banyak fadilah ketika kita mengamalkan istighfar atau memohon ampunan kepada Allah. Bisa diampuni dosa-dosa kita kepada Allah, kemudian bisa dimaafkan segala kekurangan yang mungkin pada saat ibadah kita tidak bisa khusyuk dan sebagainya. Maka 3 formula ini bisa kita praktekkan selama di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu adalah lakukan segala amal ibadah dengan mengharap ridha Allah dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua adalah
dengan mengevaluasi diri kita apakah amal tersebut sudah baik atau belum. Dan yang ketiga, untuk menutupi kekurangannya kita bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menjadi pegangan dan pedoman dalam menyambut bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah ini. Semoga dengan menerapkan 3 formula ini kita termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa, di mana menjadi salah satu tujuan utama kita di dalam bulan Ramadan ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.